Waktu tepat menunjukkan pukul 7 pagi hari. Bangku di dalam ruang kelas sudah dipenuhi oleh siswa-siswi kelas 8 yang sedang melaksanakan ujian dengan khidmat. Di antara seluruh siswa ada 2 deretan bangku yang bersebelahan di samping kiri kanan serta depan belakang. Duduklah di sana 4 orang siswa-siswi, yakni Azri, Fardan, Alben, dan Sultan. Alben duduk depan Azri, sedangkan bangku seberang kanan Azri duduklah si Fardan di belakang Sultan. Mereka terlihat dengan serius untuk mengerjakan soal yang dianggap paling sulit dan rumit, yakni matematika. Alben terlihat mengembangkan senyum karena ia merasa bisa mengerjakan dengan baik. Nah, aku tahu jawaban ini. Ini rumusnya yang kupelajari kemarin nih. Sementara itu, suasana berbeda terlihat di seberang kanan Alben. Aduh, gimana ini ya? Kok sulit amat? Mana gak mirip sama latihan yang soal yang udah dari di Alben kemarin. Saat Sultan mengangkat lehernya untuk melihat lembar jawaban ujian milik Alben dengan jelas, tiba-tiba Dasar kulit kau. Azri terlihat sangat serius mengerjakan soal, meskipun di kelas ia belum pernah mendapatkan juara 1 hingga 3 besar, tetapi masih termasuk dalam juara 5 besar di kelas. Karena Azri tergolong sebagai murid yang rajin, maka Sultan pun berusaha mencontek lembar jawaban ujiannya juga. Wah, kesempatan nih. Membuka guru lagi ke WC. Sip. Yes, berhasil. Waktu bergerak cepat, jam ujian hampir habis. Sultan masih baru mengisi hingga 6 soal dari 15 soal matematika yang modelnya belum pernah ditemui di berbagai sesi sebelumnya. Ia pun masih sibuk menengok ke kiri dan ke kanan tanpa henti. Ia memiliki target untuk bisa bertahan minimal peringkat 2. Ia sebenarnya pandai dan cerdas, tetapi ia malas belajar. Sedangkan saat ujian berlangsung, ia selalu berhasil mencontek jawaban murid yang dianggapnya paling pintar. Ia melakukannya sejak duduk di kelas 4 SD dan kelakuannya pun berhasil menjadikannya murid dengan peringkat bertahan di juara 2. Hal itu dikarenakan teman sebangkunya sangat pintar dan bisa diandalkan selama ini. Namun saat berada di kelas 6, teman sebangkunya meninggal karena kecelakaan. Kemudian sekarang tempat duduknya bersama si Fardan yang disarankan oleh Pak Guru. Sultan tahu kalau Fardan itu tidak terlalu pintar dalam mata pelajaran karena ia ahli dalam bidang olahraga. Kini saat ujian sedang berlangsung, tempat duduk selama ujian harus dipisah dan setiap orang diharuskan menduduki satu bangku sendirian. Sultan menjadi semakin kesulitan, apalagi teman sebangkunya yang duduk di bangku belakang tidak bisa diandalkan. Namun Sultan juga sadar bahwa waktu hampir habis karena tidak bisa menjawab satu soal pun dengan kemampuannya sendiri. Semua yang diisinya berdasarkan jawaban milik temannya. Saat Sultan berhasil mencontek lembar jawaban milik Azri, ia sangat senang. Sementara itu Azri hanya membiarkan si Sultan karena tidak sadar sedang dicontek. Tingkah laku Azri yang diam saja sambil sedikit melongok membuat Pak Guru curiga. Azri, kamu kenapa sedang bengong? Jawabannya sudah terisi semua. Ya sudah Pak, sudah terisi. Seluruh kelas pun semakin terkejut karena Azri satu-satunya murid yang telah selesai mengerjakan soal ujian dengan yang dianggap paling susah. Demikian juga dengan Sultan, justru semakin kebingungan dan tidak menyangka bahwa Azri selesai begitu cepat. Waduh, gimana ini? Sultan gelagapan sambil menoleh ke samping dan ke belakang. Kemudian dilihatnya lembar jawaban
Fardan terbuka lebar dan bisa dilihatnya. Kenapa harus Tommy? Kenapa harus Fardan sih? Kalau Bina tuh nggak bisa masuk peringkat 3 besar nih. Ia kembali menghadap ke bangkunya sendiri karena masih ragu untuk menyontek si Fardan. Jawaban Sultan yang masih kosong berjumlah 9 nomor. Berkali-kali dipandangnya lembar jawaban itu sambil memegang kepala dengan raut muka cemas. Duluan ya Jun. Ini Sultan. Ia tersenyum sambil berdiri membawa soal beserta lembar jawabannya. Sedangkan Sultan hanya meliriknya dengan pandangan sinis. Selesai. Sudah. Sultan mendengar gumaman si Fardan. Kemudian tanpa berpikir panjang lagi, ia mencuri kesempatan untuk menoreh ke belakang tanpa sepengetahuan si Fardan. Syukurlah hampir penuh. Hari pembagian ujian pun tiba. Semua murid tidak sabar untuk melihat hasil perjuangan mereka untuk ujian ini. Sementara si Sultan justru memasang muka murung dan pasrah. Ia merasa bahwa ujian kali ini benar-benar kacau. Tidak hanya di satu mata pelajaran saja, tetapi hampir semua mata pelajaran. Ia ingin segera pulang ke rumah tanpa mengetahui hasil ujiannya. Beberapa saat kemudian, Pak Guru memanggil nama-nama masing-masing murid beserta nilai yang didapatkan oleh mereka. Al Benjamin mendapatkan 85. Fardan Wijasok mendapat 80. Azrinanta mendapat 95. Sultan Aufa 50. Sultan, kamu kenapa? Kok nilai kamu anjlok begini? Tidak tahu Pak. Dalam hati si Sultan sangat menyesali perbuatannya dan menjanji untuk belajar dengan keras pada tahap selanjutnya.